Halo Tribuners, jumpa lagi di acara tamu kita. Kali ini kami kedatangan tamu Mas Erik Rahardian. Beliau adalah salah satu vokalis ternama di Wonogiri, bahwasanya penggawa band Sukir Gang yang berasal dari Wonogiri. Selain itu, dia juga adalah seorang seniman asal Wonogiri, teman dari penyanyi legendaris Didi Kempot yang baru saja berpulang beberapa hari yang lalu. Sebelum kita berbincang lebih jauh dengan Mas Erik, mungkin sebagian Tribuners masih belum tahu siapa nih Mas Erik. Mas Erik ini adalah salah satu penyanyi reggae yang dulu lagunya sempat viral. Salah satu judulnya Bidadari Kesleo itu Mas ya? Dikira preman ya. Dikira preman. Bisa diceritakan mungkin Mas, Sukir Gang sendiri itu seperti apa Mas? Ya, yang pertama saya mewakili Sukir Gang dan masyarakat Wonogiri turut berduka cita atas kepergian Mas Didi Kempot. Yang pertama itu, terus yang keduanya tentang Sukir Gang. Sukir Gang sendiri sebetulnya apa ya? Hanya sebuah perkumpulan pada saat itu, perkumpulan teman-teman pengangguran yang pada saat itu memang tongkrongan kita di salah satu tempat di Wonogiri itu yang sering, maksudnya setiap hari kita sering bersinggungan dengan mereka. Kebetulan mereka juga ada adik kelas saya. Terus akhirnya saya bentuk grup band itu, geng. Singkat cerita, kita mencoba beberapa bikin demo lagu, kemudian kita share ke beberapa radio di Wonogiri. Padahal sebetulnya cuman apa ya, guyonan. Bukan niat kita mau bikin band, enggak sih sebetulnya. Memang saya hanya sebatas saya punya lagu, nama itu pun kan Sukir kan panggilan saya. Dan geng itu kan kawan-kawan saya, geng, usaha kumpulan teman saya. Request dari masyarakat itu luar biasa, animonya untuk lagunya Sukir Gang pada saat itu kan kita bawa reggae, genre reggae Jawa. Awalnya berharap saya pengen bikin apa ya istilahnya formatnya itu dengan bergenre rock Jawa, tapi karena beatnya terlalu kencang dan kurang asik untuk didengar, beatnya diturunkan akhirnya jadi reggae Jawa. Terus ya berjalan akhirnya jadi grup band yang benar-benar grup band. Personil pada saat itu di formasi ketiga baru mulai benar-benar saya bentuk personil Sukir Gang tersebut. Untuk lagu yang mengangkat setelah Sebelang pada saat itu Dikira Preman. Dikira Preman itu kisah pribadi, terus ya saya hanya sebatas curhat, saya kasih nada aja. Saya pikir cuman saya saja, ternyata masyarakat luas ternyata dikira preman semua. Ya, akhirnya berjalan sampai di titik di mana saya satu panggung dengan almarhum. Dan almarhum Didi Kempot. Saya pernah grup band saya pada saat itu di acara salah satu merek motor di Wonogiri pada saat itu ada event, kami jadi band pembuka, beliau jadi bintang tamunya, ngobrol lah beberapa ngobrol ya. Ternyata beliau itu kawan dekat kakak saya yang di Klaten. Oh, iya. Ya, kita ngobrol dan asiknya gini. Beliau almarhum itu kalau dimintain saran atau sumbangsi atau apapun itu tidak pelit ilmu, humble ya, tidak pelit ilmu dan malah mengarahkan harusnya begini Rick, ini nanti kamu gini. Oke siap, gitu ceritanya. Tapi dari Mas Erik sendiri waktu kecil juga sudah sangat mengidolakan sosok almarhum Didi Kempot sendiri Mas ya? Betul, jadi ada cerita dulu itu kalau nggak salah kelas 3 SD di Wonogiri ada salah satu perusahaan di Wonogiri itu yang ulang tahun, kemudian mengundang Mas Didi untuk mengisi acara di tempat tersebut. Saya mendengar bahwa Mas Didi Kempot ada konser di GOR di Wonogiri itu di acara tersebut. Saya bolos sekolah. Ya, saya bolos sekolah karena saking saya ngefans, saya clipping loh itu iya VCD beliau itu ya. Entah asli apa enggak ya, saya nggak tahu pada saat itu, nggak tahu ya. Yang pasti saya potongin itu, saya tempelin di lemari saya. Akhirnya saya bolos, saya lewat pintu belakang yang tembusnya itu toilet di GOR Wonogiri itu, di lapangan tenisnya itu, gedung lapangan tenis. Di situ
tepat di depan pintu itu Mas Didi ternyata di situ. Wah, tis gitu beliaunya. Wah, seneng banget tuh. Saya peluk saya itu. Kasih tanda tangan sama beliau. Terus kasih rambut sama sapu tangan. Saya masih ingat itu. Terus ketika beliau naik panggung, saya ditarik di melu joget gitu. Seberapa besar pengaruh Mas Didi dalam musikalitas materi Mas Erik sendiri? Jadi selama perjalanan spiritual berkarya saya dan Sukir Gang itu tidak terlepas dari inspirator besar. Ada Mas Didi Kempot almarhum pada itu, terus ada Om Sujiwotejo juga ada, W.S. Rendra juga ada, terus ada Mas Iwan Fals, ada Mas Tony Q, yang terakhir Mas Tony Q, karena saya baru mengenal reggae secara pure karena Mas Tony kan gitu. Nah, terus bagi saya pengaruh besarnya beliau ya lebih banyak karena saya dari kecil sudah mulai ngarang lagu juga karena terinspirasi aja dari beliau. Cuman ya namanya anak kecil pada saat itu kan lagunya paling ya nada seperti itu. Ya seperti itu Mas. Ya, tadi saya sempat ngobrol juga sama Mas Erik bahwasanya Mas Erik ini sudah mengidolakan Mas Didi Kempot sejak kelas 3 SD Mas ya? Iya, sebelumnya sudah mengidolakan, cuman ketemunya pas kelas 3 SD itu. Pas bolos. Sampai foto-fotonya itu dipasang di balik pintu lemari ya. Tadi sempat diposting juga Mas ya? Ya di itu. Ya sedikit, cuman hanya sebatas sebuah penghargaan untuk beliau kan. Intinya tidak terlepas dan tidak memunafikan diri bahwasanya memang pengaruh besarnya beliau di ranah spiritual saya dalam berkarya mengarang lagu itu sangat besar. Ketika saya mengalami kebuntuan dalam menulis ataupun menyiapkan beberapa merangkai syair-syair itu, ketika buntu saya pasti buka lemari itu. Saya buka lemari, saya menatap beliau, Mas, Bu, jadi kayak seolah-olah beliau ada, Mas, Bu, Bu, aku mau sampean kan putrane seniman besar, anakku genten seumben di putra-putrinya seniman besar juga, saya berharap seperti itu pada saat itu. Terus saya bikin lagu, ya seperti itu Mas, ya, bentuk spirit. Tapi kalau mulai kenal intens dengan Mas Didi Kempot ini sudah berapa tahun terakhir Mas Erik? Sebetulnya ya ketika dari sejak pertama itu kan karena ada konek beliau juga teman dekatnya kakak saya, jadi akhirnya tidak ada kerancuan dalam membangun komunikasi secara seniman. Jadi beliau juga menganggap walaupun juniornya jauh, cuman beliau sudah menganggap bahwa kamu anak muda tapi kamu bahaya loh, kamu kayak gitu bahasanya beliau, kamu bahaya, kamu harus bikin lagu yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, seperti itu sih. Sampai akhirnya kemarin pas tanggal 5 dapat kabar duka. Ya. Jadi sebelum kabar itu juga terakhir saya pentas dengan beliau itu kan 1 tahun yang lalu di Klaten, itu panggung, dan ada kesan juga kalau ketemu beliau kan nggak terus panjang lebar saya ngomong dan lain sebagainya. Beliau itu kalau ngasih masukan tuh langsung pada tepat sasaran, tak. Bahasanya orang Jawa seperti itu, tak. Jadi nggak bertele-tele dan sangat luar biasa bagi saya. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang disembunyikan dalam sebuah formula untuk mengarang lagu untuk bagi saya beliau sangat luar biasa. Dan tanggal 5 saya mendengar kabar jam 8 pagi. Dan jam 8 pagi saya nggak percaya karena sebelumnya saya melihat beliau konser di itu media itu kan, di salah satu media. Saya juga melihat di postingan istrinya beliau di medsosnya bahwasanya akan mengadakan konser akbar di Gelora ya di Jakarta. Terus dapat kabar seperti itu ya drop pertama. Awalnya nggak percaya, terus ya akhirnya saya lihat informasi, saya tanya kawan-kawan dekat saya yang kebetulan juga satu lingkungan dengan beliau, ternyata berita itu A1, berita itu akurat. Sudah di rumah sakit, posisi sudah meninggal. Ketika itu saya langsung ke dapur. Saya ke dapur, ya nggak bisa menahan ya, kan namanya nggak bisa menahan air mata karena tidak saya pungkiri selama ini saya berkarya saya tidak terlepas dari sebuah hubungan batin yang kuat dengan beliau secara secara personal, secara adaptasi cara pembuatan lagunya pun juga
pemilihan kata-kata pun juga saya belajar dari beliau. Dan hingga akhirnya Sukir Geng pun juga dikenal banyak orang, akhirnya juga bisa salah satu grup band yang bisa berkontribusi di ranah musik nasional dengan bahasa Jawa juga, cuman genrenya reggae kan begitu. Terus saya menangis dari jam 8 sampai setengah 9 tuh, setengah jam saya menangis, Mas. Setengah jam saya menangis, tidak menangisi seorang sosoknya saja, melainkan yang saya rasakan lebih kehilangan kultur sih. Indonesia kehilangan tokoh besar, kehilangan kultur, kehilangan panutan yang saya anggap untuk di era yang sekarang ini, apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini, masih bisa bersumbangsih secara besar untuk Indonesia seperti itu, dengan mengadakan konser amal dan sebagainya. Terus di saat itu juga ya agak berlinang juga, terus kemudian ya gimana ya, akhirnya batal puasa juga. Akhirnya istri saya datang menenangkan saya, dibuatin kopi, sudah minum dulu, tenangkan dulu. Terus saya bilang, "Dek, tak kawin lagu ya, tak bikinkan lagu ya." "Ya sedang dikawin." Saya bikin, jam 9 jadi, semua rangkaian liriknya jadi. Saya sudah niatin, saya berangkat dari rumah bawa motor aja lah ke Solo, karena mobilnya di Solo. Sekalian saya bawa keyboard, saya mau rekaman di Solo di tempat personil saya, basis saya Mas Rendra. Terus saya berangkat, ketemulah kita di Solo, keyboard saya taruh di studio, berangkat kita ke Ngawi. Dari Solo jam 3 sampai sana sebelum maghrib pokoknya. Sebelum maghrib saya sowan ke rumah duka, karena beliau kan sudah dimakamkan. Tapi saya sempat bertemu dengan kakak beliau dan Mas Lilik juga toh. Terus langsung ke makam. Saya bersyukur di saat itu hanya saya dan Mas Rindarto. Jadi sudah tidak ada orang karena posisinya maghrib ya. Ya maghrib, saya bisa berdialog secara spiritual saya dengan beliau. Saya doakan beliau. Ya semuanya serba cepat dan serba mendadak, dan semuanya merasa kehilangan apalagi orang-orang yang lebih dekat dengan beliau, orang-orang terdekat beliau ya. Untuk keluarga besar Mas Didi Kempot ya yang sabar, tetap doakan beliau, dan kami semuanya juga ikut merasa kehilangan, turut berduka cita. Setelah itu balik dari pemakam, saya langsung kontak Mas Lilik yang punya studio LR di Ngawi. Karena ada histori almarhum pernah recording di studio tersebut kurun waktu 2005 sampai 2010, beliau pernah recording, membuat karya-karya besar di situ. Saya ingin sekalian aja sowan dengan niatan silaturahmi kepada Mas Lilik, karena sudah beberapa bulan tidak ketemu. Saya ke sana dengan silaturahmi, saya cerita. Kan beliau pulang duluan karena pemakaman sudah selesai jam 3 kan. Beliau pulang duluan, terus saya susul, akhirnya jam 7 lebih berapa itu saya sampai ke sana. Ya kita ngobrol, kita ngopi, ya membahas perjalanan maestro itu tadi. Terus akhirnya saya bilang, "Mas, ini aku buru-buru, aku mau secepatnya saya harus sampai Solo karena saya ada lagu yang tadi pagi saya ciptakan, yang saya buat, harus segera saya rekod, harus segera saya jadikan karya biar kepala saya agak ringan kan gitu." Terus ya coba itu dengerin dulu kan. Ya dibikin di sini aja, sini kan juga studio, ngapain bolak-balik sampai sana kan. Ya udah kita bikin aja kalau gitu. Ya, saya bikinlah di sana. Ya, dibantu Mas Lilik untuk aransemen, kita sama, karena aku minta request audio yang sama dengan maestro, dengan Mas Didi Kempot, dengan almarhum. Di situ ada beberapa instrumen yang Mas Lilik kan pasti hafal kan. Ada instrumen apa saja yang diisi di tiap partnya kan. Akhirnya ya pada malam itu sampai habis sahur. Habis sahur itu akhirnya selesai. Untuk proses rekaman. Proses recordingnya selesai. Saya balik ke Solo. Saya edit video. Ya video waktu di recording tadi ya cuman sederhana saja. Terus saya kasih liriknya biar orang yang mendengarkan juga ikut membaca, karena di situ saya siratkan beberapa syair tentang doa untuk beliau.
Jadi semakin banyak orang mendengarkan, otomatis semakin mendoakan beliau kan semakin banyak. Niatan saya seperti itu. Karena memang tidak ada niatan untuk membuat lagu sebetulnya. Kalau yang pagi mendapat kabar terus akhirnya saya menangis secara naluri, secara apa, songwriter tetap siapapun, songwriter dimanapun pasti dia akan memiliki naluri seperti itu. Ketika pada posisi sedih atau posisi senang, kalau pas biasa-biasa saja nggak bisa. Ya kecuali ya bisa, cuman tidak berbobot sih. Ya. Dan jam 7 pagi atau jam berapa itu akhirnya jadi, terus seketika siangnya saya upload sih di medsos dulu. Saya lihat reaksi dari para masyarakat seperti apa, dengan masyarakat ternyata ada apa sisi positif dari mereka yang Mas diupload YouTube kan gitu. Ya sudah saya upload YouTube dan responnya luar biasa, responnya sangat luar biasa. Mereka menganggap, nah ini yang perlu diluruskan. Karena saya sengaja menyuguhkan dan saya sengaja keluar dari pakem saya sebagai supir geng, Erik supir geng yang reggae gitu loh. Saya sengaja membuat lagu dengan judul Kagem Maestro itu untuk Mas Didi Kempot. Saya sengaja dengan warna dan dengan genre musik beliau. Padahal biasanya ini Mas Erik berat gitu ya? Iya, saya biasanya dengan keseraan saya. Serak saya kan agak mahal loh. Iya. Maksudnya untuk ngobatinya kan mahal juga. Nah terus akhirnya saya bikin dengan karakter vokal beliau. Karena sebelumnya itu memang karakter vokal saya dengan beliau kan 11-12 sebetulnya untuk karakter. Makanya di Sukir Geng pun saya harus menyerakkan diri supaya agak beda. Padahal cengkoknya sama sih sebetulnya, karena saya ngiblatnya beliau. Terus respon di itu ya ini next Didi Kempot kan gitu. Ini kalau sebatas meneruskan, oke, sebagai seorang seniman, sebagai pencipta lagu dan pelaku seni, siapapun harus menjadi penerus beliau, karena visi misi beliau itu adalah memperkenalkan Jawa di dunia lah, lebih menjawakan dunia, lebih ke situ untuk bidang seni yang saya ketahui. Terus untuk bahasa dan kalimat yang ini apa namanya pengganti, tidak bisa. Almarhum itu tidak tergantikan. Almarhum itu bagi saya ya dia legend. Didi Kempot itu Tuhan menciptakan cuma satu original gitu. Dan itu satu itu toh nggak bisa tergantikan. Kalau untuk penerusnya monggo saya ya. Kebetulan kemarin saja genrenya saya sengaja bikin sama dengan genre beliau, karena ini karya yang saya bikin ini hanya sebatas sebuah apa ya istilahnya apresiasi diri saya secara pribadi dan penghormatan saya sebagai Sukir Geng untuk beliau. Ya betulnya begitu sih. Ya, Mas Erik rekaman lagu dengan durasi 4 menit 33 detik, dan untuk para masyarakat ataupun sobat ambiar yang penasaran dengan lagu yang berjudul Kagem Maestro, bisa melihat atau mendengarkan di YouTube-nya Mas Erik di mana, Mas? Di Sukir Geng Official. Ya. Atau kalau enggak langsung ketik aja Kagem Maestro. Nanti langsung keluar lagu itu di YouTube. Kalau mungkin dengan kepergian Mas Didi Kempot ini yang mungkin sangat mendadak, sebagai seorang seniman sendiri, harapannya seperti apa, Mas Erik? Apakah mungkin karya-karya beliau kan ada lebih dari 800 lagu? Ya. Mungkin apakah Mas Erik juga berharap nanti seniman-seniman yang lain bisa tetap melestarikan karya-karya beliau? Jadi saya berharap ada pelestarinya ya, ada grup itu kan pasti sobat ambiar di mana di seluruh Indonesia kan pasti ada yang nguri-nguri lagu beliau, pasti juga ada. Terus itu dari segi pelestarian karya beliau. Terus yang dari segi industri ya saya berharap dari pihak ahli waris juga harus segera secepatnya mengurus tentang hak cipta dan lain sebagainya yang kalau bisa memang dipublishing, yang kalau bisa memang karya itu memang aman untuk generasi penerusnya beliau juga. Terus untuk yang lainnya mungkin
bisa apa ya, bisa mengeksplor karya-karya yang lain dengan mungkin dengan genre yang sama dengan seperti beliau untuk nguri-nguri ya, seperti itu. Karena bagi saya Congdut itu familiar, monumental audionya itu ya dari Mas Didi sih, kalau saya pribadi, maaf ya. Kalau saya mendengarkan dari stasiun balapan Tirtonadi itu warna musiknya ya seperti itu sampai detik ini. Pamer Bojo pun juga warna musiknya masih iya, masih monumental ya. Ketika orang mendengarkan intronya pun juga ini Didi Kempot gitu loh. Makanya seperti kemarin saya bikin lagu Kagem Maestro itu memang saya desain sedemikian rupa warna musiknya benar-benar warna musik beliau. Jadi ketika orang mendengarkan pun juga ya jangan dengarkan juga ya, biar dengarkan juga. Langsung teringat. Iya, bisa teringat Maestro langsung gitu. Kalau mungkin akhir-akhir ini mungkin sebelum beliau wafat, apakah Mas Erik juga mengetahui aktivitas dari beliau sendiri? Ya kalau di medsos sih paling ya sebatas lewat ya, sebatas lewat. Tapi kalau dari Mbak Yan, saya sering monitor juga di WA atau di medsos beliau. Memang apa, mobilitasnya memang tinggi dan mungkin ada beberapa agendanya nggak 1 bulan 2 bulan, mungkin udah tahunan ke depan ya. Karena di puncak karir beliau saat ini semua ingin mengundang, semua ingin melibatkan Mas Didi Kempot untuk berkontribusi di acara-acara yang mungkin ingin apa, merangkul Mas Didi untuk masuk di dalam itu sih, dalam acara tersebut. Jadi saya tahunya mobilitas beliau memang padat. Tapi karena corona ini mungkin ada sejumlah acara jadi ditunda dulu. Ya, sampai tidak ya, mungkin karena di Sukirgen sendiri juga gitu. Tidak bisa membatalkan acara, lebih bijak kita menunda. Karena DP juga sudah masuk, kita juga mempertanggungjawabkan secara itu kan, prosedural juga seperti itu ya. Kita ambil di tengahnya bahwasannya ya harus ditunda acaranya sampai pandemi ini berakhir, sampai benar-benar pemerintah mengeluarkan statement bahwa udara kita sudah baik-baik saja, terus kita sudah tidak di rumah saja, kita silakan kerja seperti biasa kan, seperti itu. Ya seniman lebih horor juga loh, karena di rumah ngapain kan gitu. Mau bikin lagu, saya sebetulnya momen yang pas sih sebetulnya, pengen featuring sama Mas Limbat. Jadi lagunya cuma tentang diam. Mungkin bisa dinantikan nanti. Gitu. Kalau untuk seniman sendiri Mas, dengan adanya pandemi corona ini, mungkin kan sejumlah event juga terpaksa dibatalkan. Yeah. Mungkin untuk mengurangi rasa jenuh di rumah, biasanya Mas Erik ini melakukan apa Mas selama masa pandemi ini Mas? Ya, kalau seniman kan dipaksa untuk memainkan kaki kanan kaki kiri. Ya. Tak kanan tak kiri juga, kita harus bermain itu. Jadi bagaimana bisa menghibur masyarakat tanpa kita harus mengumpulkan banyak orang, tanpa kita harus, ya termasuk apa yang dilakukan almarhum Maestro kan juga seperti itu. Itu termasuk apa ya, istilahnya membuka inspirasi, menjadi inspirator banyak musisi yang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi berkarya dari rumah tapi bisa mendapatkan suatu hal yang bisa bermanfaat bagi orang banyak, seperti itu. Kalau saya pribadi, karena saya sebagai player, saya sebagai pelakunya, saya juga sebagai songwriter, penulis lagu, saya juga sebagai arranger. Ketika masa pandemi ini kan tidak bisa konser, ya saya turunkan frekuensi menjadi arranger, ya kan, sebagai komposer, sebagai songwriter. Jadi ketika ada yang teman-teman penyanyi yang lain pesan lagu, biasanya saya ya jadi kan kerja di rumah saja sebetulnya. Gitu sih Mas, aman sih sebetulnya. Ya Tribuners, demikian sesi bincang kami dengan Mas Erik Sukirgen. Sampai bertemu lagi di acara tamu kita selanjutnya. Terima kasih, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.